qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Pada lafal qalu, kedua-duanya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yang mana pertama huruf qaf ada fathah bertemu dengan alif, maka qaf qa kita panjangkan 2 harakat, lu kita juga panjangkan 2 harakat ditandai dengan dhammah bertemu waw. Yaitu kita namakan dengan mad tabi'i. Alif di sini alifnya tidak kita baca. Karena di sini alif yang menunjukkan aliful jam', jadi tidak dibaca. Qalu rabbuna, rabbuna ra-nya tebal, rabbuna. Nah, kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Ya'lamu, ya, kemudian di sini huruf ain sukun. Ain itu ada sifat namanya sifat bainiyah, tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah, yaitu kalau syiddah suaranya tertahan, kalau rakhawah suara mengalir, tapi ain di antara kedua-duanya. Ya'lamu inna, kemudian pada lafal inna di sini ada bacaan gunnah, ya, bacaan gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang berharakat tasydid. Maka ini cara membacanya adalah kita tahan dulu innanya, in, kemudian baru na ilaikum. Pada lafal na ada mad jaiz munfasil, ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad, kemudian ada tanda di atas seperti ini. Nah, ini kita panjangkan 4 harakat. Kemudian ilaikum pada lafal ya sukun di dalam fathah, ini kita namakan dengan bacaan lin, di mana lembut dalam pelafalannya ilaikum lamur. Kemudian pada kum ketemu lam, ini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi, yaitu apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian ada ra sukun di dengan dhammah, maka ra-nya ra tafkhim, lamursalun. Kemudian pada bacaan lun, di sini ada hukum tajwid berupa mad arid disukun, yaitu mad yang timbul disebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang muncul disebabkan karena waqaf. Awalnya saluna, lamursaluna, karena kita waqaf nunnya juga mati, sebelumnya ada huruf mad, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2 harakat, maka boleh seperti ini membacanya, lamursalun. 4 harakat lamursalun, 6 harakat lamursalun. Ya. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Pada bacaan wa ma ada bacaan hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian alaina illa, pada lafal alaina ada ya sukun yang didahului dengan fathah, maka ini kita namakan dengan bacaan lin, bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Kemudian ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad berupa alif, maka na-nya kita panjangkan 4 harakat. Alaina, kemudian illal, langsung alif di sini tidak dianggap, alif di sini tidak dianggap, la-nya langsung ke lam yang sukun. Illal balaghul mubin. Pada lafal balaghu ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, yaitu panjangnya 2 harakat. Wul langsung ke lam, di sini alif lam qamariyah. Kemudian mubin, pada bacaan mubin ada mad arid sukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf di akhir bacaan, ditandai dengan nun yang kita sukunkan, yang pada dasarnya dia berharokat. Awalnya al-mubinu, karena kita waqaf nunnya ikut mati, kita waqafkan menjadi sukun, dan sebelumnya ada huruf ya, maka kita namakan dengan mad arid sukun. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu
inna tatayyarna bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Pada bacaan qalu, pada lafal qa di sini ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, mad tabi'i berupa fathah bertemu alif. Kemudian lu inna ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu terjadi apabila ada mad tabi'i berupa fathah bertemu alif, ini namanya mad tabi'i. Datang setelah huruf mad itu ada huruf hamzah, dan hamzah ini tidak pada satu kata. Kita lihat qalu satu kata, inna satu kata. Dan kita lihat hamzahnya berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau adanya hamzah datang setelah huruf mad berupa waw di sini, ya, maka kita panjangkan di sini 4 harokat dan kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Kemudian inna, ya, di sini juga ada gunnah. Ya, maaf, belum kami tulis, yaitu bacaan gunnah pada lafaz nun. Maka cara membacanya kita tahan in, baru ke bacaan na, inna. Kemudian pada lafaz na ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, inna. Kemudian tatayyaruna pada lafaz ta tebal, ta ta. Kemudian ya tipis, tatayyar. Kemudian di sini ra tafkhim, yaitu ra yang sukun didahului dengan fathah. Kemudian na ada mad tabi'i, yaitu pada fathah bertemu alif. La illam, ada lafaz la illam, ya, di sini ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah, yaitu ditandai dengan nun yang bertemu dengan huruf lam. Huruf bila gunnah hanya 2, yaitu lam dan ro. Apabila ada nun sukun atau an, in, un bertemu dengan huruf lam dan ro, maka suara nunnya atau tanwinnya langsung masuk ke lam, dan hukum tajwidnya kita namakan dengan idgham bila gunnah, yaitu idgham memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah, sehingga langsung masuk. Dan di sini idgham kamil, idgham yang sempurna. Ya, maka nunnya di sini ditandai warna abu-abu, artinya tidak dibaca. La illam langsung. Kemudian pada la illam ketemu dengan ta, di sini ada izhar syafawi. Ada mim mati, ini namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Yaitu ada mim mati bertemu dengan ta. Tantahu ada nun sukun yang tidak dikasih harokat bertemu dengan ta, itu maka hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Cara membacanya disamarkan ke ta. La narjumannakum, ra tebal, yaitu didahului dengan fathah. Jumannakum, nah di sini ada nun bertasydid, yaitu bacaan gunnah. Kum wala, nah di sini ada mim mati bertemu dengan waw, yang mana waw termasuk huruf idhar syafawi, maka harus jelas suara mimnya tidak boleh ditahan. Wala yamassannakum, kembali lagi ada nun bertasydid, bacaan gunnah, ditahan dulu suara n-nya. Kemudian kum minna, ada mim mati bertemu dengan mim, hukum tajwidnya idgham mimi, yaitu mim yang pertama langsung masuk kedua dan ditahan suara omnya. La yamassannakum. Kemudian minna, ada bacaan min, itu ada gunnah. Kemudian na ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Azabun, pada lafaz za ada mad tabi'i, ada fathah bertemu alif. Bun alim, ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya tanwin an, in, un. Kalau di sini dhammatain bertemu dengan hamzah, maka kita bacakan, harus kita jelaskan suara unnya karena dia bertemu dengan hamzah. Kemudian alim, ada bacaan mad arid nis sukun, maka pada lafal alim harus dibaca dengan dengan bacaan mad arid nis sukun. Kita boleh memilih antara 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.